Kajian hati, tenangkan hatimu. tapi sebelumnya kita juga ada bintang tamu Ustadz yang ingin bertanya terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica, saya ingin menanyakan kepada Ustadz. Saya pernah berada di titik terendah ketika ibu saya meninggal. Kenapa saya merasa seperti kehilangan banget? Karena saya itu dekat sekali dengan beliau. Mama saya almarhumah adalah yang selalu mengantar saya ketika saya memulai dunia karir di entertainment dari saya kecil sampai usia saya menikah. Jadi ketika meninggal itu walaupun sudah 7 tahun berlalu, tapi saya masih ketika mengingat tuh kayak masih berat gitu Ustadz. Karena saya merasa banyak salah. Memang sering berantem karena kita hubungannya terlalu dekat. Jadi ada sering berbeda pendapat gitu ya Ustadz ya. Terus ketika meninggal pun waktunya tuh jadi kayak terlalu cepat. Karena saya di Jakarta, ibu saya di Cimahi, Bandung. Jadi saya nggak bisa untuk segera pulang pada saat itu. Ketika mama udah sakit dan mama juga meninggal ketika lagi tidur. Yang ingin saya tanyakan sama Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya saya ketika untuk mengenang ibu saya itu, saya nggak kayak perasaan menyesal saya tuh kok masih ada terus gitu. Karena saya merasa sampai almarhumah mama saya masih ada pun saya masih belum bisa maksimal untuk memberi kebahagiaan untuk mama. Bunda, merasakan kesedihan karena ditinggal oleh orang yang dicintai itu sesuatu yang wajar. Tapi ingat, yang tidak wajar adalah ketika kita larut dalam kesedihan. Jawab yang keras, Nabi Muhammad SAW pernah nggak kehilangan orang yang dicintainya? Bunda tahu kisahnya Amul Huzni, tahun kesedihan. Waktu itu Nabi kehilangan 2 orang yang dicintai dalam hidupnya. Satu, Nabi kehilangan pamannya Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Dan yang kedua, Nabi kehilangan istri pertama yang dicintainya, Siti Khadijah binti Khuwailid. Nabi sedih. Sedih. Bunda kehilangan ibu yang dicintai. Kembali kepada Allah. Sedih? Pasti sedih. Tapi percayalah, jangan sampai kesedihanmu terhadap apa yang telah Allah ambil kembali darimu menjadikanmu menyalahkan dan membenci takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nangis boleh gak sih kalau kita sedih? Boleh? Innallaha la yu'adzibu bidham'il ain wa bihuznil qalbi. Sesungguhnya Allah tidak mengazab seseorang karena air matanya dan karena kesedihan dalam hatinya. Tidak. Walakinnallah yu'adzibu bilisani. Allah itu gak suka sama orang karena apanya? Lisannya. Lisan yang suka mengumpat takdir Allah. Lisan yang suka membenci takdir Allah. Lisan yang suka menghina takdir Allah. Nauzubillah. Kadang sering keluar dari lisan kita, Allah gak adil. Sering keluar Allah gak ngerti. Sering keluar Allah gak tahu. Padahal saya sayang sama orang tua saya. Kenapa? Shh, itu yang tidak boleh. Makanya ada sebagian orang tua kita atau guru kita atau ulama kita sering bilang, perempuan gak usah ikut ke kuburan kan? Sebenarnya yang dikhawatirkan
Khawatirnya nggak bisa jaga apa? Lisan. Khawatirnya nggak bisa mengontrol lisannya. Sehingga yang keluar adalah umpatannya. Yang keluar nanti tangisan berlebihannya. Bahkan na'udzubillah, berapa banyak kita melihat orang yang sering menyakiti dirinya. Karena dia membenci takdir yang Allah berikan kepadanya. Ada yang begitu? Ini yang diharamkan. Ini yang tidak boleh. Maka Mbak Mira belajar ikhlas pelan-pelan. Ibu telah kembali kepada yang memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu telah berada di tempat di mana tempat ini akan jadi tempat kita juga semuanya. Betul nggak? Dan kenapa Mbak Mira masih dikasih kesempatan hidup? Sedangkan orang-orang yang sudah kita cintai mungkin ada yang sudah kembali. Dua alasannya. Satu, karena Allah tahu dosa kita sangat banyak. Sehingga Allah berikan kesempatan kita masih hidup. Karena Allah ingin kita bertobat minta ampun kepada Allah. Atau yang kedua, karena Allah tahu amal kita masih sangat sedikit. Sehingga Allah izinkan kita bertemu Ramadan. Allah izinkan kita masih punya umur agar kita bisa menambah amal kita. Termasuk mengirimkan amal jariah kita untuk siapa? Orang tua kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan disesali, jangan ditangisi berlebihan. Kembalikan semua kepada Allah karena hakikatnya semua milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda, ketenangan hati itu adalah kunci kebahagiaan. Karena hati yang tenang akan selalu mendapatkan jawaban dari semua persoalan. Tapi hati yang tidak tenang selalu akan sulit untuk menemukan jalan keluarnya. Dekati Allah, jangan jauh dari Allah. Karena yang bisa memberikan hati yang tenang hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, insya Allah disitulah kita akan bisa menemukan ketenangan hati. Ya Allah, kami mohon tenangkan hati kami untuk bisa melewati semua ujian yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, temani langkah kami untuk bisa melewati semua apapun yang Kau takdirkan kepada kami. Ya Allah, ya Qawi, duhai Allah yang maha kuat, kuatkan kami. Ya Allah, ya Wasi', duhai Allah yang maha melapangkan, lapangkan urusan kami ya Rabb. Ya Allah, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari keburukan. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Duhai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di jalan agamamu, di jalan taat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jika hati masih bergetar dalam resah, panjangkan munajatmu. Sebab hanya doa yang mampu mengubah gelisah menjadi pasrah. Saya Alisa Subandono pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Kajian Hati episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.